Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Setelah di beberapa video yang lalu kita sharing eksperimen kita tentang mengubah HP Android menjadi ala-ala Steam Deck seperti ini, kali ini kita akan menguji seberapa kuat device ini kalau digunakan untuk gaming. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton videonya, linknya di deskripsi pada video ini, agar kalian tahu proses pembuatan HP Android menjadi ala-ala Steam Deck seperti yang kita gunakan ini guys. Dan di video kali ini kita akan menguji kira-kira seberapa kuat device yang kita gunakan ini untuk menjalankan berbagai macam game. Kita sudah bagi menjadi beberapa kategori game yang akan kita mainkan, mulai dari game PC, yang ringan, yang sedang, sampai yang berat. Dan juga kita akan mainkan beberapa game-game dengan menggunakan emulator, seperti emulator PS1, PS2, lalu apakah bisa menjalankan emulator PS3, Nintendo Switch, dan juga beberapa emulator yang lain. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak penasaran lagi kira-kira seberapa kuat HP Android yang kita ubah menjadi ala-ala Steam Deck seperti ini guys. Dan buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau tertarik, langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita akan langsung mulai percobaan yang pertama. Kita akan mainkan game PC yang ringan terlebih dahulu di device yang kita gunakan ini. Sebelumnya device yang kita gunakan ini adalah Xiaomi Mi Mix 2S dengan spesifikasi prosesornya menggunakan Snapdragon 845, RAM-nya 6GB, dan untuk GPU-nya menggunakan Adreno Mali 630. Untuk storage-nya, smartphone yang kita gunakan ini menggunakan storage 64GB, dan kita bagi dua, untuk Android 20GB dan 40GB untuk Windows-nya. Lalu sekarang kita akan langsung coba untuk menjalankan game-game PC yang ringan terlebih dahulu. Yang pertama kita coba jalankan Need for Speed Most Wanted tahun 2005. Rooney. Rojo. Juan Mata. Rooney. Fuchs. Now that they're all taken care of. Who are you? I'm not gonna hurt you. Will you let me look at your wounds? Being a parent isn't easy, but it just got a little easier with the Trackify wireless location system. I watch it on the cable TV news, so I know that everyone is out to abduct and kill my children. So I planted a microchip in their brains. Now, nobody will molest them but me. Trackify shows your child's exact location anytime, and Trackify's
Kemudian karena banyak dari kalian yang request game yang cukup besar size-nya, sedangkan free space di HP ini yang hanya sisa 20 GB-an, akhirnya kita langsung tambahkan SSD agar bisa menginstal game-game yang cukup besar ukurannya. Langsung kita pasang ke SSD enclosure yang sudah kita miliki dan kita langsung pasang ke smartphone-nya. Dan kalian bisa lihat sekarang kita sudah punya storage yang lumayan besar yang bisa kita install gamenya. Dan langsung kita jalankan game yang sudah kalian request. Yang pertama adalah CSGO dan kalian bisa lihat di sini gamenya bisa jalan untuk FPS-nya mungkin antara 9 sampai 10 FPS aja dengan settingan resolusi 1080p. Kemudian di sini agar lebih playable kita coba turunkan resolusinya ke 720p dan kalian bisa lihat saat ini lebih playable. Mungkin FPS-nya antara 15 sampai 20 FPS. Tapi kalian bisa lihat ukurannya jadi kecil, jadi kita akan zoom menggunakan magnifier yang ada di Windows. Tinggal pencet Windows Plus dan boom. Sekarang ukurannya jadi full screen walaupun ada beberapa bagian yang tidak terlihat guys. Tapi ini lebih playable jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya kita coba lagi game online yang kedua yang banyak juga di request adalah Dota 2. Dan di sini kalian bisa lihat untuk intronya sih bisa ya kita masuk ke Dota 2. Tapi setelah masuk di Dota 2-nya kalian bisa lihat ini sangat lag sekali. Untuk FPS-nya mungkin hanya 1 sampai 5 FPS aja guys. Dan kita coba masuk ke match-nya, sayangnya setelah kita coba pilih hero tidak bisa masuk ke match-nya karena mungkin HP ini tidak kuat untuk menjalankan game Dota 2 ini. Lalu di sini kita juga sudah install beberapa game yang ukurannya cukup besar dan berat seperti GTA 5. Kita coba langsung jalankan GTA 5-nya dan kalian bisa lihat di sini tidak bisa running. Hanya ada suara intronya saja tapi tidak ada display masuk ke gamenya. Jadi untuk GTA 5 tidak bisa running di HP yang kita gunakan ini. Untuk GTA 5 yang kita gunakan ini versi Steam. Kalau menggunakan versi mode mungkin akan bisa dijalankan di HP yang kita gunakan ini. Lalu kemarin ada juga yang request untuk menjalankan God of War 2018. Kita coba install dan jalankan game ini dan kalian bisa lihat gamenya juga force close tidak bisa running di HP yang sudah kita install Windows ini guys. Jadi untuk game-game yang cukup berat seperti God of War 2018 dan juga GTA 5 atau setaranya tidak akan bisa di running di HP yang kita gunakan ini. Tapi mungkin kalau menggunakan smartphone yang lain yang spesifikasinya lebih tinggi dari ini yang menggunakan Snapdragon 860 ke atas mungkin masih bisa menjalankan game-game yang sudah kita coba tadi. Setelah kita coba untuk jalankan game-game PC di device yang kita gunakan ini, kalian bisa lihat sendiri performanya. Di beberapa game device ini bisa menjalankan dengan sangat-sangat stabil dan juga playable, tetapi di beberapa game juga tidak playable, bahkan ada yang hanya dapat 2-5 FPS. Ada juga yang tidak bisa dijalankan walaupun sudah kita coba install di smartphone yang kita gunakan ini guys. Lalu sekarang kita akan lanjut lagi untuk mencoba emulator di HP Android yang sudah kita install Windows ini. Yang pertama kita akan langsung coba emulator yang cukup ringan yaitu PS1 dan emulator PS1 yang kita gunakan adalah DuckStation. Setelah kita coba untuk menjalankan beberapa game PS1 dengan menggunakan DuckStation, kalian bisa lihat performanya sangat-sangat lancar dijalankan di HP Android yang kita install Windows ini guys. Lalu sekarang kita akan lanjut lagi ke percobaan selanjutnya, kita akan coba jalankan emulator PS2.
I can use Lalu bagaimana dengan emulator PS3 seperti RPCS3, apakah bisa kita jalankan? Sebenarnya kita sudah tahu bahwa RPCS3 tidak akan bisa jalan dengan baik di sini, karena dari RPCS3-nya sendiri juga sudah bilang kalau sampai saat ini belum ada CPU ARM yang bisa menjalankan emulator PS3 termasuk RPCS3 ini guys. Dan di sini kita langsung coba jalankan RPCS3-nya, kita langsung pasang firmware-nya dan kita coba jalankan game, dan kalian bisa lihat di sini tidak bisa jalan. RPCS3-nya langsung force close karena mungkin tidak kuat dan mungkin codingnya pun tidak cocok dengan Windows ARM yang kita gunakan ini. Jadi untuk game PS3 tidak bisa kita jalankan di HP yang kita install Windows ini guys. Selanjutnya untuk emulator Xbox 360 seperti Xenia pun juga tidak bisa dijalankan karena sama, Xenia tidak mengeluarkan aplikasi versi ARM ataupun versi 32 bit. Jadi hanya bisa dijalankan di Windows yang menggunakan arsitektur 64 bit saja. Jadi kalau kemarin kalian yang tanya apakah Xenia bisa dijalankan di sini, jawabannya tidak bisa. Lalu bagaimana dengan emulator Nintendo Switch seperti Region X ataupun Yuzu emulator? Kita coba jalankan Yuzu emulator di sini dan kita langsung coba untuk menjalankan gamenya. Dan kalian bisa lihat di sini ada keterangan OpenGL-nya tidak support. Lalu kita coba untuk mengakali OpenGL-nya dan bisa terbuka, hanya saja langsung force close karena tidak bisa menjalankan gamenya teman-teman. Jadi sama seperti RPCS3 dan juga Xenia, emulator Nintendo Switch seperti Yuzu ataupun Ryujin X juga tidak bisa jalan di HP yang kita gunakan ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi percobaan kita untuk menjalankan game-game yang lumayan banyak kita sharing ke kalian di device Android yang sudah kita ubah menjadi ala-ala Steam Deck seperti ini. Harusnya sekarang kalian sudah tahu ya game-game apa saja yang support dan mampunya seberapa. Device Mi Mix 2S ini digunakan untuk menjalankan game-game PC ataupun game-game emulator, pastinya dengan menggunakan Windows di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.